Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulia Agusti dari TK Laboratorium Universitas Negeri Malang, Provinsi Jawa Timur. TK Laboratorium UM berada di Kota Malang yang asri. Saat ini Kota Malang mengalami perubahan cuaca ekstrim. Beberapa hari terakhir, hujan turun hampir setiap hari di Kota Malang. Situasi ini menumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak tentang bagaimana terjadinya hujan. Dari sanalah muncul gagasan untuk merancang pembelajaran mendalam yang menjadikan fenomena hujan sebagai sumber belajar utama dengan judul Diari Si Ojan. Edukasi asyik dan menarik melalui eksplorasi dan observasi hujan. Sebagai guru, saya dihadapkan pada tantangan bagaimana caranya merancang kegiatan yang asyik dan menarik dengan waktu yang terbatas, serta bagaimana menyediakan media pembelajaran yang kontekstual dan interaktif. Untuk itulah, saya merancang kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning dengan model project-based learning, di mana anak dapat bereksperimen, bermain, dan berefleksi dengan gembira, penuh makna, dan berkesadaran. Proyek pembelajaran ini saya kemas dalam bentuk diari pembelajaran selama 4 hari agar anak merasa sedang menjelajah dunia hujan dari hari ke hari. Hari pertama dimulai dengan menonton video tentang hujan, bercerita tentang manfaat hujan, alat yang digunakan saat hujan, dan cara menjaga diri saat hujan. Setelah melihat bagaimana hujan terjadi melalui video pembelajaran, anak-anak diajak melihatnya dalam bentuk yang lebih nyata melalui hologram sederhana. Hanya dengan HP dan alat dari mika transparan, mereka bisa melihat tetesan air hujan seolah benar-benar turun dari awan di depan mata mereka. Untuk memperkuat pemahaman tentang siklus air, saya juga menggunakan media augmented reality dari aplikasi Assembler Edu. Dengan memindai barcode yang telah disiapkan, anak-anak dapat melihat air yang menguap berubah menjadi awan lalu turun kembali ke bumi sebagai hujan. Melalui teknologi augmented reality, proses belajar menjadi lebih hidup, interaktif, dan menyenangkan. Untuk memahami bagaimana hujan bisa turun dari langit, anak-anak diajak melakukan eksperimen sederhana berjudul Rain in a Jar. Dengan menggunakan toples, air panas, dan es batu, mereka belajar bahwa panas dapat mengubah air menjadi uap, lalu uap itu naik dan berubah menjadi titik-titik air ketika bertemu udara dingin, seperti awan yang menurunkan hujan. Dari rangkaian kegiatan di hari pertama, anak belajar berpikir kritis, kreatif, komunikatif, serta mensyukuri kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Di hari kedua, suasana berubah menjadi riang. Anak-anak datang dengan jas hujan warna-warni dan payung dari rumah. Mereka bersiap untuk bermain peran, merasakan bagaimana rasanya turun hujan. Dengan semprotan air dari selang, halaman sekolah seolah berubah menjadi dunia penuh tetesan hujan. Anak-anak berlari, melompat, dan menari di bawah semburan air. Langkah kaki mereka yang ringan dan tawa yang pecah menandakan kegembiraan tanpa batas. Dari kegiatan di hari kedua ini, anak belajar tentang kemandirian, kolaborasi, menjaga kesehatan, dan kewargaan. Hari ketiga, anak-anak belajar budaya Indonesia yang identik dengan suasana hujan. Anak-anak juga berkesempatan membuat makanan dan minuman pilihan mereka sendiri. Ada yang memilih jahe hangat, ada juga yang membuat teh manis hangat. Mereka juga berkreasi membuat roti panggang dan jagung susu keju kesukaan mereka di kala hujan. Melalui rangkaian kegiatan di hari ketiga kreasi musim hujan, anak-anak belajar menjaga kesehatan, berkolaborasi, kreatif, komunikatif, serta keluargaan melalui tradisi kuliner lokal. Enak ya, habis hujan-hujanan makan roti bakar.
Hari keempat menjadi kegiatan penutup dari proyek Diari Si Ojan. Anak-anak diajak mengintegrasikan semua pengalaman belajar dengan bermain menyusun huruf menjadi kata bertema hujan dan mengelompokkan benda berdasarkan musim. Saya belajar hujan. Iya, anak. Anak-anak juga diajak melakukan kegiatan refleksi melalui kegiatan menggambar dan bercerita sederhana tentang pengalaman mereka selama hujan. Dari kegiatan ini terlihat bahwa pemahaman anak-anak tentang hujan semakin mendalam. Antusiasme belajar mereka pun meningkat, terutama dengan penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan kontekstual melalui kegiatan eksplorasi dan observasi hujan. Melalui pengalaman langsung ini, anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran, sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam bagi anak usia dini. Hi, my name is Dania. I like to arrange rain. R-A-E-N. Halo, namaku Alsana. Aku tadi lihat hologram hujan serem tapi agak seru. Saya juga telah mengimbaskan kegiatan praktik baik saya kepada rekan sejawat di KB dan TK Laboratorium UM Kota Malang melalui kegiatan Teacher Day. Puncak rangkaian kegiatan pembelajaran mendalam tentang hujan yang paling mengesankan bagi saya adalah saat anak bermain peran di luar ruangan menggunakan payung dan jas hujan. Tahu mereka terdengar lepas, tapi di balik itu saya melihat munculnya pemahaman yang mendalam. Kegiatan ini membuktikan bahwa pembelajaran mendalam bukan soal rumitnya media, namun tentang kesungguhan guru membimbing anak untuk menemukan pengetahuan dengan caranya sendiri. Ketika pertama kali saya mendengar ide pembelajaran mendalam tentang eksplorasi dan observasi tentang hujan menggunakan media digital augmented reality tentang hujan, saya langsung merasa bahwa pembelajaran sains ini berbeda dengan pembelajaran sains yang lainnya. Anak-anak diajak melihat air, awan, dan juga uap secara virtual dan bergerak dengan menarik. Sebagai kepala sekolah, saya merasa bangga melihat bagaimana Miss Wahyu membuat rangkaian kegiatan pembelajaran mendalam tentang hujan. Ini menjadi wujud nyata dari pembelajaran mendalam yang sesungguhnya. Anak-anak tidak hanya melihat dan mendengar tentang hujan, tetapi mereka melakukan eksplorasi, observasi, dan merasakan proses terjadinya hujan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Ini adalah contoh praktik baik yang menumbuhkan rasa ingin tahu, berpikir ilmiah, dan juga nilai budaya pada anak. Guru tidak hanya menjadi penyampai materi, tetapi menjadi fasilitator peneliti kecil di kelas dan penuntun rasa ingin tahu anak. Saya berharap kegiatan seperti ini terus dikembangkan agar TK Lab UM Kota Malang benar-benar menjadi rumah bagi pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Hai, saya Mama Arumi. Saya merasa sangat kagum melihat hasil pembelajaran bertema hujan ini. Saat di rumah, Arumi senang sekali bercerita tentang bagaimana terjadinya hujan. Arumi juga bercerita saat melakukan percobaan hujan di dalam toples dan bermain hujan-hujanan memakai jas hujan di sekolah. Arumi, gimana perasaannya nih belajar tentang hujan kemarin? Senang bisa belajar tentang hujan. Nah, kita dengar sendiri ya, Arumi sangat senang dan bisa belajar bagaimana terjadinya hujan. Dari situ saya melihat bahwa pembelajaran ini bukan hanya tentang sains, tapi juga membentuk kedekatan emosional dan budaya. Anak jadi lebih peka dengan lingkungan, lebih sering bertanya, dan lebih berani menjelaskan pendapatnya. Keren sekali ya pembelajaran tentang hujan ini. Halo teman-teman, hari ini aku sangat senang soalnya aku habis main hujan. Aku kalau hujan pakai jas hujan atau pakai payung. Halo teman-teman, aku biasanya habis hujan minum teh hangat atau jahe. Kalau aku habis makan roti panggang